Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Muara Rapak, Balikpapan. Peristiwa pada Kamis siang itu menyebabkan beberapa minibus dan sepeda motor rusak. Bahkan ada juga yang terluka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Warga dan pengemudi minibus menyatakan awalnya melihat truk bernomor polisi KT8370LQ melaju dari arah kilometer 2 dengan kecepatan tinggi. Mereka mengira sopir truk sengaja ugal-ugalan. Setibanya di lokasi kejadian, kecepatan truk tidak juga berkurang hingga akhirnya menabrak kendaraan. Dari Impres? Saya mau ke bawah. Saya rencananya mau ke sektor 3 ini. Terus itu mobil kan udah laju dari sana. Saya pikir kan biasa, orang ugal-ugalan biasa. Contohnya remnya blong. Nabrak apa dulu tadi, Nyom? Pertama saya dihantamnya. Mobil apa, Om? Dihantam Avanza Melon. Habis Setelah itu nggak ngerti saya mobil apa. Mobil sedan, terus itu mobil bapak ini yang baru keluar dari ini, mobil ini, anak ini baru keluar dari dealer, Udah nabrak yang ngantam yang ini dulu, hitam itu depan, baru yang putih. Ya. Oh, enggak, ini Avanza. Lain. Apa tadi? Ini yang ketiga ini. Antam apa dulu? Ngantam yang hitam depan itu. pickup. Hitam. Setelah itu yang putih ini. Setelah itu Putih ini lari ke tengah. itu lari ke tengah. Ini mobil kapal lari ke kanan. Dia injak lah ini, dia seret mobil hitam ini sama motor. Polisi memastikan pengemudi truk sudah dibawa ke kantor polisi. Dari catatan polisi, 2 orang yang terluka itu salah satunya adalah pengendara sepeda motor. Supir truk ini masih kita amankan, masih nanti ditanya identitasnya, segala macam SIM, ya, kemudian identitas kendaraannya, lagi dalam tahap penyidikan. Ada korban jiwa, Bu, dalam kecelakaan ini? Ya ada, tadi itu yang Avanza sama roda 2. Luka-luka ya Bu ya? Ya masih luka-luka kondisinya. Nanti setelah ini kita tidak bisa bilang kondisinya luka berat atau luka ringan karena itu adalah kewenangannya dari dokter. Agar arus lalu lintas kembali lancar, petugas mengevakuasi semua kendaraan yang terlibat kecelakaan ke unit laka lantas Polresta. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Petugas ini masih berupaya memadamkan sisa-sisa kobaran yang membakar rumah seorang nenek di kawasan Margomulyo, Balikpapan Barat, Rabu sore. Musibah tersebut menyebabkan rumah berbahan kayu ini ludes dilalap api. Ketua RT 44 Agus Sunarto menyatakan, musibah tersebut terjadi saat pemilik rumah yang sudah berusia 80 tahun itu berada di luar rumah. Ia menduga kobaran ini disebabkan oleh kompor yang lupa dimatikan. Begini Mbak, tadi saya datang ini, bertanya sama warga, Mbah itu posisinya di luar. Nah dia tuh lagi ngobrol, kan nggak tahu ngobrol sama siapa. Nah kemungkinan Mbah itu sambil masak, tinggal keluar. Oh, oke. Iya. Jadi mungkin Mbah itu lupa atau gimana, ya mungkin kompornya itu meleduk. Jadi ya itu Mbah ada kebakaran. Ya. Ini kejadiannya posisinya si Mbak ini ada keluarga atau tinggal sendiri? Tinggal sendiri dia Mbak. Tinggal sendiri. Usia berapa? Itu sekitar 80 ke bawah dia Mbak. 80 ke bawah ya. Kepala Pelaksana BPBD Balikpapan Usman Ali menyatakan, armada yang dikerahkan jumlahnya cukup banyak. Ini dilakukan karena lokasi kebakaran berada di kawasan padat. Informasi kurang lebih jam 17:05
terjadi kebakaran di RT 44 daerah Margomulyo. Informasi yang kita dapat awal di belakang rumah Puskesmas Margomulyo. Untuk unit kita kerahkan karena wilayah padat, kurang lebih ada 8 unit untuk OPT utara, selatan, barat yang awal duluan tiba, dan untuk posisi letaknya di dalam ya, jadi lokasi cukup sulit hingga memerlukan waktu untuk pemadaman. Jangan. Kebakaran tidak menelan korban jiwa, namun pemilik rumah harus dievakuasi ke puskesmas karena mengalami sesak nafas. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Satuan Polisi Pamong Praja Samarinda Rabu malam merazia rumah singgah atau guest house di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Abdul Wahab Syahrani. Ini dilakukan setelah Satpol PP menerima aduan dari Ketua RT setempat yang resah oleh aktivitas rumah singgah tersebut. Mereka mendapati 6 pasangan menginap di kamar rumah singgah tanpa ikatan nikah. Karena dianggap bertentangan dengan norma kesusilaan, ke-6 pasangan ini digelandang ke kantor Satpol PP. Kita melakukan pemeriksaan daripada kos-kosan itu terkait dengan pertama perizinan. Perizinan itu jelas kan ada di Perda nomor 15 tahun 2011, artinya peruntukan usahanya apakah izinnya ada atau tidak ada. Di samping itu juga kita memeriksa mengenai identitas, karena kebanyakan kalau kami lihat tadi ada dari luar. Oke, untuk hasil pemeriksaan izin sendiri Bang, ada temuan yang misalnya tidak dipanjang atau bagaimana Bang? Ya, sepertinya perizinannya sah-sah saja ada. Cuma kita periksa tadi ada pelanggaran karena sekitar 6 pasang itu mereka tidak memiliki daripada izin KTP-nya tidak sesuai. Tidak sesuai ya? Lawan jenis tidak sesuai. Makanya kita amankan. Satpol PP memastikan razia penyakit masyarakat akan semakin ditingkatkan guna menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Samarinda. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Satu dari 4 kawanan pencuri uang ini memeragakan proses pemecahan kaca mobil dengan menggunakan busi motor. Ini dilakukan polisi untuk mengungkap modusnya hingga menyebabkan korban kehilangan 115 juta rupiah. Kasat Reskrim Polres Kutai Timur AKP Imade Jata Wiranegara menyatakan keempat pelaku memiliki peranan masing-masing, mulai dari memantau aktivitas korban saat mengambil uang hingga menyusun rencana pencurian. Dari keempat pelaku tersebut, salah satunya berperan sebagai pemecah kaca. Melakukan analisa terhadap CCTV yang ada di seputaran TKP. Kedua pelaku sebagai eksekutor saudara A dan IG ini, IG selaku pengendara kendaraan dan saudara A selaku eksekutor yang memecahkan kaca itu menggunakan busi yang kemudian sudah dipecah dan diambil bagian terbesarnya yang nantinya akan dilemparkan ke kaca sehingga kaca itu menjadi pecah. Para pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur.